Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 25 September 2022. Judul renungan, Keberanian Seorang Utusan. Diambil dari Nats Kisah Para Rasul 14 ayat 1-7. Di Ikonium pun, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Dalam sebuah kerajaan, tentu rajalah yang berkuasa dalam pengambilan keputusan. Raja juga memiliki orang-orang yang bertugas menjadi utusan raja. Ketika menyampaikan titah raja kepada seseorang, baik itu berupa pemberian hadiah maupun penghukuman dari raja, utusan itu diutus untuk melakukan titahnya dengan taat. Dan alasan yang membuat seorang utusan berani mengambil risiko dalam menyampaikan keputusan raja, itu karena utusan tersebut mengetahui siapa yang mengutus dia, yaitu sang raja yang keputusannya berkuasa. Bagian nas hari ini mengisahkan bagaimana Paulus dan Barnabas bertolak ke Ikonium sesudah mendapatkan penolakan dari orang-orang Yahudi di kota Pisidia, Antiokhia. Mereka ditolak dan diusir karena memberitakan Injil. Meski demikian, mereka tidak menjadi takut. Di Ikonium, mereka kembali mengajar di rumah ibadat dan dikatakan sejumlah besar orang Yahudi menjadi percaya. Hal yang serupa terjadi kembali. Orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka menghasut orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka menjadi ragu akan pemberitaan Paulus dan Barnabas. Apakah Paulus dan Barnabas menjadi takut? Dalam ayat 3, jelas dikatakan mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Paulus dan Barnabas tidak takut karena mereka tahu siapa yang mengutus mereka, yaitu Tuhan yang akan menguatkan berita yang mereka sampaikan dan mengaruniakan mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama seperti Paulus dan Barnabas. Ketika kita memberitakan Injil, ada orang-orang yang tidak senang. Kita ditolak, bahkan mungkin pernah diusir. Mari belajar dari Paulus dan Barnabas. Jangan takut, harus berani, meski harus mengambil risiko untuk ditolak karena kita tahu siapa yang mengutus kita. Jangan takut, terus beritakan Injil, Tuhan yang mengutus kita. Amin.